ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka untuk mempelajari agama kita, yaitu al-Islam, mobil khusus dalam bab pernikahan. Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Kita sampai di bab walimatul urs, yaitu pernikahan, pestanya, pesta perkawinan. Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu yang berkumpul. Jadi arti walimah itu sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan aulamar rajul, jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasan. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Di asal kata walimah itu artinya adalah berkumpul atau sempurna. Dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqaha para ulama. Padahal ada beberapa jenis makan-makan yang dibuat dengan sebab tertentu tetapi masing-masing memiliki penamaan tertentu. Ya, jadi walimah itu hanya sebenarnya dalam kitab fikih itu hanya dipahami untuk makan-makan pernikahan. Ya. Jadi enggak kemudian yang lain. Nanti kalau karena kelahiran ya namanya akikoh, bukan walimatul akikoh, bukan akikoh gitu. Nanti ada yang bikin lagi sunatan, bikin makan-makan walimatul khitan, itu juga nggak pas sebenarnya. Hukum walimatul urs adalah sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama wajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Jadi karena ada perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf dan juga memenuhi undangannya itu wajib, maka sebagian ulama berpendapat walimah itu wajib. Dalilnya aulim walau bisyad, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Dan juga Nabi SAW mengadakan walimah ketika menikah dengan Zainab, Sofia, Maimunah binti Haris al-Haris. Kemudian mengenai ukuran kadar dari pesta perkawinan, sebagian ahli ulum berpendapat bahwa tidak kurang dari 1 ekor kambing dan lebih utama adalah lebih dari itu. Lebih dari itu maksudnya mencukupi buat masyarakat yang diundang. Jadi kalau satu RT isinya 200 orang, kira-kira kalau 1 ekor kambing cukup enggak? Oh, enggak cukup ya 2 gitu loh. Bukan berarti ada bahasa gini terus wah berarti harus jor-joran gitu kan. Dan intinya itu makan-makan loh, bukan pesta dalam artian nyewa penyanyi, bukan. Itu malah nggak ada dalam konteks yang benar, itu nggak ada. Intinya itu makan-makan. Seperti yang difahami dari hadis Abdurrahman bin Auf di atas, adakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan ini jika diberi kelebihan rezeki oleh Allah kepadanya. Dan jika tidak mampu maka sesuai dengan kadar kemampuannya. Di sunnahnya ya 1 ekor kambing lebih baik sesuai dengan yang diundang. Rasulullah SAW juga mengadakan walimah ketika menikah dengan Sofia. Berupa makanan khais, yaitu tepung, mentega, keju yang dicampur kemudian diletakkan di atas nampan. Hal ini menunjukkan bolehnya mengadakan walimah tanpa menyembelih kambing dan juga boleh mengadakan walimah dengan yang lebih sederhana. Ya, berarti kalau di kampung kita biasanya pakai apa gitu nih, nasi sambal goreng ngati ya silakan. Jadi nggak ada aturan khusus harus pakai kambing. Malah dulu waktu kecil tuh perasaan saya kalau orang walimah itu nggak ada daging kambing. Baru sekarang aja mulai ada. Tidak boleh berlebihan atau israf dalam walimah seperti yang terjadi pada zaman sekarang.
Misalnya menyembelih banyak kambing, unta, dan menyediakan banyak makanan untuk mewah-mewahan dan berlebihan, padahal tidak termakan semuanya. Ini nanti jadi dosanya orang yang mengadakan walimah ya. Kalau sampai ada yang terbuang-buang. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi harus benar-benar diukur, ditakar dengan benar. Akhirnya makanan-makanan tersebut dibuang di tempat sampah. Ini termasuk hal yang dilarang oleh syariat dan akal yang saya tidak akan pernah membolehkan hal tersebut dan dikhawatirkan bagi pelakunya dan orang yang setuju dengan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak cabutnya nikmat. Ya, dalam ayat dikatakan wa ita'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dan Allah sudah mempermaklumkan kepada kalian bahwasanya kalau kalian itu ya dikasih nikmat gitu, bersyukur maka la azidannakum maka akan kami tambah. Wa la in kafartum kalau kamu ingkari maka akan kami adab. Nah, adabnya bisa di dunia bisa di akhirat. Makanya jika kita mengadakan walimah perlu dihitung benar. Atau kalaupun ada sisa, maka jangan sampai terbuang. Ya segera di packing, segera dibungkus, bagi-bagikan kepada masyarakat. Jadi jangan didimkan aja. Di samping hal itu, walimah yang seperti di atas tidak lepas dari kejelekan dan kesombongan serta berkumpulnya orang-orang yang biasanya tidak lepas dari kemungkaran. Ya, sampai bandem-bandeman makanan, lempar-lemparan makanan. Ini bukan adab dalam Islam ya. Terkadang walimah ini dilakukan di hotel-hotel yang menyebabkan para wanita tidak menghiraukan lagi pakaian yang menutup aurat, hilangnya rasa malu bercampurnya wanita dengan laki-laki yang bisa jadi hal ini menjadi penyebab turunnya adab yang besar. Dan kalau bahasa siapa Ustadz Subhan Bawazir tuh, kalau walimahnya aja kayak gitu kan sampai berantakan isinya, doketan gitu kan, mabuk-mabukan. Terus pernikahannya berharap sakinah mawaddah warahmah itu kata beliau itu ngimpi. Enggak lah, enggak mungkin. Terkadang juga diselingi dalam pesta tersebut musik-musik nyanyian yang menyenangkan para seniman, juga fotografer untuk memotret para wanita dan kedua mempelai. Samping menghabiskan harta yang banyak tanpa faedah bahkan dengan cara yang rusak dan menyebabkan kerusakan, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang seperti ini dan takutlah kepada adab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha." Dan berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Quran surat Al-Qasas ayat 58. Kemudian dikatakan lagi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian kulu wasrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan ya, berkeliaran di muka bumi sebagai orang-orang yang buat kerusakan. Jadi banyak ayat yang melarang ya. Melarang kita itu pesta-pesta, tapi kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pestanya dengan konten-konten yang haram, mabuk gitu kan, zina gitu. Nah, wajib bagi yang diundang untuk menghadiri walimah selama syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, jadi ketika kita diundang, kita wajib datang dengan syarat ya yang terpenuhi. Yang pertama, walimah adalah walimah yang pertama, dan jika walimah dilakukan berulang kali, walimahnya adalah walimah yang pertama jika dia melakukan walimah berulang kali. Karena ada toh satu pernikahan, oh di kampungnya ada walimah, nanti di gedung tertentu ada walimah, nanti di tempat yang laki-laki ada walimah, bahasa kita ngunduh manten, ngunduh mantu. Gitu. Nah maka salah satunya kita wajib untuk datang, yang sisanya enggak. Dan tidak wajib datang untuk walimah yang selanjutnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-walimati awwala yaumi haqq. Walimah pertama adalah yang hak, yang wajib. Wasani ma'ruf, dan yang kedua adalah kema'rufan atau kebajikan. Wasalis riya'an wasum'ah, yang ketiga adalah riya' dan sum'ah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Kemudian Syekh Taqiyuddin berkata diharamkan makan dan menyembelih yang melebihi batas pada hari berikutnya, meskipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau untuk membahagiakan keluarganya. Ya. Dan pelakunya harus diberi hukuman. Ya. Jadi kalau udah walimahan ya sudah, gitu. Jadi nggak boleh kemudian berlanjut-lanjut terus gitu loh pestanya. Kemudian yang kedua yang mengundang adalah muslim. Kalau yang mengundang saudara muslim kita wajib, nanti dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim pada muslim yang lain ada 6. Gitu. Salah satunya wa idza ta'aka fa'ajibu, kalau kamu diundang maka datang penuhi.
Kemudian yang ketiga, yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya, yang mereka itu wajib dijauhi. Siapa sih ngundang itu? Pak iki lho. Lah dia siapa gitu? Lah dia kan bandar judi di kampung ini gitu. Itu nggak boleh datang. Jadi kalau kita nggak datang bisa dan nggak ada fitnah yang akan kita terima, kita nggak usah datang nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ya toh, kita kalau nggak datang nanti keluarga kita dianiaya, rumah kita dibakar, gitu, datang aja. Kemudian yang keempat, ya undangan tertuju kepadanya secara khusus, bukan kepada secara umum. Jelas-jelas ada ulem itu apa? Undangan yang namanya jelas Mas Eko atau Pak Eko. Ya. Terus ditaruh dikasih ke rumah kita, sudah jelas itu. Tapi kalau undangannya di masjid atau di kantor diucapkan atau di WA dikatakan mengundang teman-teman semua untuk bisa hadir di acara pernikahan kami, ya itu nggak wajib. Dan yang kelima, tidak ada kemungkaran dalam kalimat tersebut, seperti homer, musik, nyanyian, biduan, penyanyi, seperti yang banyak terjadi di walimah sekarang. Ya, jadi kalau walimahnya ada unsur-unsur ini, gitu kan, maka kita nggak datang nggak wajib. Kita nggak datang nggak apa-apa, nggak dosa. Apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib memenuhi undangan walimah, sebagaimana sabda Nabi SAW, sarut ta'am ta'amul walimah, makanan terjelek itu makanan walimah. Yumna'u mayyatiha, di mana orang-orang yang miskin tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, tapi orang-orang yang kayanya diundang. Wa malam yujibid da'wah faqad asa Rasulullah wa rasuluh. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, berarti dia mendurhakai Allah dan Rasulnya. Dan disunahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menampakkannya sebagaimana sabda Nabi SAW, a'linun nikah, umumkan nikah kalian, filafdin, dan dalam lafaz lain, adhirun nikah, nampakkanlah pernikahan kalian. Jadi ini agar tidak jadi fitnah gitu loh. Jangan sampai kemudian kita saking nggak mau apa ya istilahnya, niat hati nggak mau bermaksiat dalam walimah gitu, karena di kampung itu sering ada musik-musik gitu. Dia nggak mau bermaksiat dalam walimah, akhirnya malah nggak diadakan walimah gitu kan. Nah, nggak diadakan walimah, terus dia tiba-tiba ganti perempuan, sama masyarakat digunjingin kalau dia ya laki-laki yang nggak jelas itu, karena belum nikah kemudian sudah bawa-bawa perempuan. Padahal sebenarnya kalau dia mau memahami atau mau belajar, dia akan tahu bahwasanya kalau walimah itu ya nggak harus ada, bahkan nggak boleh ya ada musik-musik itu gitu. Walimah itu intinya cuma makan-makan, nggak perlu ada acara aneh-aneh. Intinya makan-makan. Jadi kalau emang ada kambing yang bisa dipotong atau mungkin makanan yang bisa dihidangkan, hidangkan. Lalu kemudian undang ke tetangga kiri kanan, ya udah. Nggak harus kemudian satu RW, satu kelurahan, satu RT aja cukup. Kalaupun satu RT nggak cukup ya kiri kanan rumah lah. Misal dari sini ke kiri 2-3 rumah, dari ke kanan 2-3 rumah, ke depan kalau ini ada rumah ke belakangnya ya 2-3 rumah. Yang penting sekitar kita, circle kita itu tahu kalau kita itu nikah, bukan nyulik anak orang. Wallahu ta'ala. Silakan jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Ini materinya udah selesai. Kemudian disunahkan pula menabuh rebana sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi menabuh rebana dalam walimah diperbolehkan. Ya. Katakan Nabi SAW, faslu ma bainal halal wal haram durbuduf wa sautu fin nikah. Perbedaan antara nyanyian setelah musik yang halal dan haram adalah nyanyian dan rebana dalam acara pernikahan. Ya, jadi apa namanya? Pertama, musik yang diperbolehkan itu adalah duf. Duf itu alat musik yang salah satu sisinya itu ditutup, satunya terbuka. Kalau kita tahunya ya rebana itu toh. Ya enggak kan, tapi ada juga ketipung yang dua-duanya tertutup, ini nggak boleh. Jadi satunya terbuka, satunya tertutup. Nah, kemudian itu juga dimainkan di saat nikah atau Idul Fitri, Idul Adha itu boleh. Sisanya enggak. Kemudian, kalaupun itu ada penyanyinya, pertama nyanyiannya bukan nyanyian jin roman pecisan, bukan nyanyian yang sifatnya membangkitkan apa namanya gairah seksual, bukan.
Kadang ada orang yang nggak paham, Habibi, Habibi gitu kan. Dikiranya ini sholawat kepada Nabi, ternyata enggak, itu lagu untuk laki-laki pada perempuan atau sebaliknya. Ini nggak boleh. Kemudian yang nyanyi, ya ini ya, kalau di hadapan wanita, maka yang nyanyi ya sesama wanita, dan ini bukan wanita dewasa, nah perempuan kecil, kira-kira ya apa ya, umur-umur 10 tahun ke bawah lah, itu nyanyi di tengah-tengah wanita. Tapi kalau laki-laki dewasa di depan wanita ya nggak boleh, wanita dewasa di depan laki-laki nggak boleh, gitu. Walaupun itu perbanaan, gitu. Maka ya semua ini sebenarnya tujuannya ya agar melindungi diri dari fitnah ini. Orang kan kalau nyanyi gitu kan pasti kan dandan loh. Nah awalnya kan mungkin nggak, kalau dia nggak dandan mungkin ya biasa-biasa aja orangnya, tapi begitu dandan kan kelihatan cantik gitu kan. Nah yang nonton laki-laki, ya udah terjadilah fitnah. Padahal si laki-laki itu mungkin istrinya itu lebih cantik gitu. Tapi karena ada yang nyanyi, dan yang nyanyi juga bedaan, dembulan segala macam, ya akhirnya dia malah senang sama yang nyanyi itu. Padahal nyanyi cantik jelek gitu. Sama kayak sekarang loh, kamera-kamera sekarang loh. Sebenarnya orangnya biasa-biasa aja, tapi karena ada kamera jahat istilahnya, ya sehingga kelihatan lebih cantik gitu kan. Nah akhirnya banyak fan-nya, banyak followernya. Padahal sebenarnya istrinya itu dalam kondisi real itu lebih cantik daripada orang yang di Instagram atau apa itu. Ya, tapi karena dia menggunakan filter dari kamera-kamera yang ada itu, akhirnya jadi kelihatan lebih cantik. Nah, maka yang harus dipahami adalah kenapa itu tadi dilarang, diatur agar kemudian tidak terjadi fitnah, agar rumah tangga itu baik-baik aja. Makanya kalau kamu masih ingat di materi minta cerai, dari 7 hal di mana seorang wanita itu boleh minta cerai, itu salah satunya adalah ketika seorang suami itu keranjingan sama apa tuh namanya, organ tunggal, keranjingan sama nyawer-nyawer gitu. Maka seorang istri yang nggak terima dengan keadaan itu, dia bisa mengajukan gugatan cerai. Karena kalau kamu punya suami seneng kayak gitu, dan kamu diem-diem aja, merasa baik-baik aja, ya itu nanti cepat atau lambat, kamu akan terlihat jelek banget di mata suamimu, karena suamimu selalu melihat orang cantik itu ya kayak yang nyanyi gitu kan. Akhirnya yang terjadi ya, penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan itu berkurang banyak, drastis gitu. Apalagi apa ya, mohon maaf ya, apalagi istrinya memang jelek gitu, jarang mandi, kotor, jorok gitu, itu tambah nggak karu-karuan meneh. Ya, makanya jangan menganggap ya larangan ini adalah sebuah beban ya, jangan. Justru ini kebaikan buat kita semua. Ya, karena kalau sudah seorang laki-laki senang nonton kayak gitu, ya dia akan mengukur istrinya dengan standar itu. Hal yang sama juga terjadi di perempuan. Perempuan kalau udah seneng lihat-lihat film-film Korea segala macam gitu kan, dia akan menjadikan itu patokan buat suaminya. Kok kamu hitam dekil nggak putih kayak situ, kok kamu ini kamu itu. Ya maka yang terbaik itu kalau dalam rumah tangga itu apa ya, tontonan-tontonan yang kayak gitu itu dikurangi gitu, agar kemudian kita ya bisa menghargai pasangan ini, bisa menghargai satu sama lain, agar kemudian nggak apa namanya, nggak dibanding-bandingkan dengan yang ada di media itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.